Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Purbayudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner, yang terhormat Mas Listianingsih selaku Kepala Eksekutif, yang terhormat Bapak Budi Madiono, anggota Dewan Komisioner LPS, dan rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Pada hari ini Jumat 26 Mei 2023, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, akan melaksanakan konferensi pers mengenai tingkat bunga penjaminan periode reguler. Sama-sama kita ketahui bahwa LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan secara reguler selama 3 kali dalam 1 tahun, dan itu bisa dilakukan perubahan pada kondisi perekonomian atau perbankan yang signifikan. Dan bulan Mei ini adalah kondisi yang reguler. Nah, untuk selanjutnya kami mohon Bapak Purbayudi Sadewa untuk menyampaikan konferensi pers tingkat bunga penjaminan. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Terima kasih, Mas Dimas. Yang terhormat Ibu Kepala Eksekutif dan anggota Dewan Komisioner LPS, Direktur Eksekutif, Kepala Kantor, dan Kepala Biro LPS, serta rekan-rekan wartawan dan media yang saya banggakan. Nggak ada yang saya cintai, Mas. Tadi Mas Dimas bilang yang saya cintai, ada rupanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari Senin 22 Mei 2023, Rapat Dewan Komisioner atau RDK Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan evaluasi dan penetapan tingkat bunga penjaminan untuk periode reguler Mei 2023. Penetapan tingkat bunga penjaminan saat ini merupakan penetapan periode reguler yang dilakukan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Januari, Mei, dan September. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh produk simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum, serta untuk simpanan dalam rupiah di BPR. Hasil observasi dan evaluasi terkini terhadap kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, laju pemulihan ekonomi global awal tahun 2023 berada pada tingkatan yang berbeda-beda, dipengaruhi beberapa faktor risiko ketidakpastian. Antara lain, ekonomi lintas negara tumbuh dengan laju yang berbeda. Pemulihan ekonomi global masih dibayangi berbagai risiko, antara lain kebijakan moneter ketat akibat inflasi, fragmentasi geopolitik, dan sentimen lanjutan gejolak perbankan di AS dan Eropa. Meski demikian, China reopening membuka kesempatan pemulihan ekonomi lebih baik. Di tengah masih tingginya berbagai risiko ketidakpastian tersebut, Indonesia pada triwulan pertama 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,03% year on year, ditopang kinerja konsumsi dan ekspor. Tren pemulihan ekonomi diyakini berlanjut, ditunjukkan dengan terus menguatnya indikator kinerja produksi dan konsumsi, diikuti dengan terjaganya tingkat inflasi. Yang berikutnya adalah kinerja industri perbankan tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas, dan fungsi intermediasi. Kondisi fundamental perbankan terus terjaga sebagaimana ditunjukkan dengan rasio permodalan atau KPMM industri yang terjaga pada level 24,69% pada periode Maret 2023. Sementara itu, likuiditas perbankan juga relatif tetap terjaga dengan rasio ALDPK sebesar 26,58% pada April 2023. Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan terus membaik. Pada April 2023, kredit perbankan tumbuh sebesar 8,08% secara tahunan, sedangkan dalam pihak ketiga tumbuh sebesar 6,82% secara year on year. Meningkatnya kinerja intermediasi juga diikuti dengan terjaganya aspek pengelolaan kredit, terutama pasca diberlakukannya restrukturisasi kredit targeted.
Rasio gross non-performing loan atau NPL pada periode April 2023 berada pada level yang terkendali, yaitu sebesar 2,53%, dan rasio loan at risk menurun ke level 13,88%. Ini di puncaknya dulu mencapai 24,20%. Sementara itu cakupan penjaminan simpanan oleh LPS berada pada level yang tetap memadai. Sesuai amanat undang-undang, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Berdasarkan data bulan April 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan 2 miliar sebesar 99,94% dari total rekening atau setara dengan 511,3 juta rekening. Sedangkan pada BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya mencapai 99,98% dari total rekening atau setara dengan 15,1 juta rekening. Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya di atas amanat undang-undang LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90% dan di atas rata-rata dari negara-negara anggota International Association of Deposit Insurers atau IAD yang berkisar 80%. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, mencermati dinamika respon perbankan terhadap perkembangan ekonomi dan arah kebijakan moneter, LPS terus memantau pergerakan suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan data pergerakan suku bunga simpanan, terdapat beberapa perkembangan sebagai berikut. Suku bunga pasar simpanan atau SBP untuk simpanan rupiah terpantau naik terbatas sebesar 12 basis point menjadi 3,24% pada periode observasi 10 April sampai dengan 15 Mei 2023 dibandingkan periode penetapan tingkat bunga penjaminan bulan Februari 2023. Hal ini menunjukkan perbankan masih dalam tahap transisi penyesuaian arah kebijakan moneter di tengah kondisi likuiditas yang longgar dan tren peningkatan permintaan kredit. Sementara itu, SBP atau suku bunga pasar simpanan falas di periode observasi yang sama 10 April sampai dengan 15 Mei 2023 terpantau naik sebesar 3 basis point menjadi 1,61% jika dibandingkan periode penetapan tingkat bunga penjaminan bulan Februari 2023. Kenaikan SBP falas relatif terbatas dipengaruhi kondisi likuiditas domestik yang membaik, meskipun kebijakan suku bunga The Fed potensial dipertahankan higher for longer untuk menekan inflasi. Jadi akan relatif tinggi dalam waktu yang agak lebih lama dari perkiraan pemain pasar. Mencermati perkembangan di atas serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian dari sisi global yang masih relatif tinggi dan untuk memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam mengelola likuiditas serta upaya sinergi kebijakan lintas otoritas, maka rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR serta simpanan valuta asing di Bank Umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah 4,25%, falas 2,25%. Untuk Bank Perekonomian Rakyat, ini BPR singkatnya sekarang Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan definisi di Undang-Undang P2SK yang baru ya. Untuk Bank Perekonomian Rakyat, rupiah 6,75%. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Juni 2023 sampai dengan 30 September 2023. Tingkat bunga penjaminan ini adalah batas maksimum tingkat bunga wajar simpanan perbankan yang ditentukan oleh pergerakan suku bunga simpanan di industri perbankan
ruang untuk intensitas persaingan yang sehat antar bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor forward-looking untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional. Teman-teman wartawan yang saya hormati, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang tingkat bunga penjaminan, kami LPS kembali menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk dalam program penjaminan simpanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau agar bank transparan menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini. Di antaranya, melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah. Selanjutnya, dalam rangka melindungi dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga menghimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional, bank juga dihimbau tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia. Demikian paparan konferensi pers pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purbaya atas konferensi persnya. Buat teman-teman wartawan, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan. Tapi bisa juga bertanya lewat kolom chat yang ada di Zoom. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Pak sudah lewat chat, kolom chat. Yang pertama adalah dari Bapak Khairir, Pikiran Rakyat. Pertanyaannya adalah, salam, terkait banyak negara kini sudah mengurangi penggunaan dolar AS, dolar Amerika, dolar AS, sejauh mana pantauan LPS tentang simpanan dalam bentuk dolar AS di bank-bank saat ini, apakah perlu ditekan tingkat suku bunga falas? Apakah perlu ditekan tingkat suku bunga yang falasnya, Pak? Kalau kita lihat dari data yang ada saat ini ya, supply dolar di pasar cukup, pertumbuhan simpanan dolar masih cukup baik, nggak ada yang keluar dan lain-lain, tapi juga nggak ada gerakan atau pergerakan data yang menunjukkan bahwa kita atau orang-orang ramai-ramai yang meninggalkan dolar. Kalau penilaian saya ya, ini kalau ekonomi naik turun selalu ada isu tentang mata uang dunia, utamanya dolar. Kalau kita ingat dulu waktu zaman Jepang ekonominya menguat tahun 70-an juga orang bilang, bentar lagi kan menggantikan dolar. Ternyata nggak kejadian. Kemudian kita mata euro bangkit, mereka bilang euro akan menggantikan dolar. Ternyata enggak juga. Waktu Cina tumbuhnya kuat, isu tumbuh lagi, yuan akan menggantikan dolar. Ternyata enggak juga. Jadi kalau pengamatan saya sebagai ekonom selama ini, mata uang yang paling kuat selama ini yang sudah teruji selama hampir 100 tahun lebih, ya dolar itu. Memang dalam jangka pendek pasti ada gejolak seolah-olah ada yang menggantikan atau gerakan beralih ke mata uang lain. Tapi kalau saya lihat insentif pasar untuk naruh uang, mereka akan naruh di tempat yang paling stabil. Sampai sekarang belum ada yang lebih stabil dibanding dolar ya. Ini bukan saya promosiin dolar ya. Tapi artinya jangan terlalu reaktif dengan pergerakan ekonomi yang dikait-kaitkan dengan timbulnya mata uang baru. Ada yang bilang BRIC mau bikin mata uang juga, ada ASEAN mau bikin ASEAN Plus 3. Itu masih lama. Creating suatu mata uang yang kredibel tuh perlu waktu lama. Apalagi kalau banyak negara biasanya ada persaingan politik. Jadi kalau saya lihat mungkin ada ini jangka pendek di pasar, tapi kalau dilihat dari pergerakan data simpanannya belum ada pergerakan yang terlalu signifikan karena isu tadi
timbulnya mata uang selain dolar yang menggantikan forex reserve currency. Itu mungkin Mas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ada tambahan? Tambahan kata Bulana sama Pak, saya dibisikin nih. Trade dunia juga katanya pakai dolar. Masih itu nunjukin bahwa orang masih suka dolar walaupun trade-nya bukan dolar dengan dolar. Kayak kita dengan Cina kan harusnya nggak perlu dolar, kita dengan Jepang harusnya nggak perlu dolar, tapi sebagian besar masih pakai mata uang dolar. Katanya masih 80% tadi ya. Artinya 80% lebih. Artinya walaupun kalau Anda lihat YouTube, ini mungkin wartawannya senang dari YouTube ya. Banyak gosip-gosip seperti itu. Siapa komentator ekonom dalam negeri saya suka lihat juga, akan hancur tapi kita mesti waspada, apalagi kalau teman-teman tadi mau spekulasi mata uang, hati-hati, kadang-kadang komentator di YouTube juga salah. Jadi tidak semudah itu menggerakkan dominasi suatu mata uang di global ekonomi ini. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya dari Irawati Infobank. Yang pertama adalah bagaimana peluang BPR ke depan untuk tumbuh di tengah kondisi saat ini. Yang kedua, apakah dengan kondisi bunga acuan yang tinggi masih mampukah BPR untuk bertahan atau justru malah melesat? Dan yang ketiga, bagaimana LPS melihat soal konsolidasi BPR dengan BPD? Apakah itu cukup mendesak? Saya nggak tahu saya tidak tahu itu apa bagian LPS atau bagian OJK. Tapi kalau saya lihat begini, BPR kan melayani kalangan tertentu ya, bukan kalangan komersial besar. Itu masih terus dibutuhkan di Indonesia untuk masyarakat kecil, menengah ke bawah mungkin. Kita lihat kan apa sih yang tukang ngasih uang tuh rentenir segala macam masih menguasai ekonomi Indonesia, masih banyak sekali. Artinya selama itu ada maka BPR masih akan dibutuhkan. Dan mungkin kemarin-kemarin karena manajemennya kecil, mungkin nggak ahli-ahli mereka, ada yang salah sini salah itu, ada yang tutup. Tapi sebagian besar kita punya 1.600 BPR kan, sebagian besar dari mereka cukup baik. Jadi kalau mereka tetap menjalankan bisnisnya secara prudent dan hati-hati, harusnya uang bagi mereka untuk tetap tumbuh dengan pesat masih besar. Apalagi kalau kita lihat inklusi ekonomi di kita, inklusi keuangan masih pada level yang bisa ditingkatkan lagi. Jadi kalau mereka ngajarin tuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan dengan lebih tekun, di mana literasi keuangan mereka masih rendah. Kalau literasi keuangan bisa ditingkatkan dan mereka ikut berpartisipasi keras dalam mengajarkan hal itu ke masyarakat, ruang pertumbuhan bagi mereka amat cukup besar. Kalau diingat dengan bunga, saya bingung tadi kalau bunga naik yang mana ya? BI rate memang naik ke 575 ya, tapi LPS BI 7 days repo rate ya naik ke 575. Tapi kan bunga di pasar belum naik terlalu tinggi. Bahkan kalau naik tinggi pun BPR masih punya ruang lebih untuk menaikkan lebih tinggi dibanding bank biasa. 2,5% tingkat bunga penjaminannya di atas bank komersial biasa. Artinya mereka masih punya ruang cukup untuk bersaing dengan bank komersial ya. Jadi ya BPR ya stick aja ke manajemen yang baik, praktek bisnis yang baik, ruang bagi mereka untuk tumbuh masih terbuka lebar. Kalau untuk konsolidasi itu kebijakan OJK kami tidak mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini ada dari Nida Investor Daily Pak. Memang ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya yang mirip dengan yang tadi. Yang ditanyakan adalah bagaimana tren TBP ke depannya karena masih ada gap dengan BI 7-day repo rate. Kemudian seperti apa kondisi likuiditas bank-bank kecil? Apakah masih ample atau sudah ketat? Lalu minta diupdate special rate deposito masing-masing kelompok bank per April di level berapa dan sudah naik berapa BPS. Kemudian yang terakhir adalah
tren simpanan jumbo ke depannya akan seperti apa? Apakah terus meningkat atau melandai sejalan ekspansi? Dan ini sebenarnya pertanyaan mirip dengan AV dari Kumparan ya, AV dari Kumparan. Mungkin seperti itu, Pak. Pertama, lupa saya. Yang pertama, bagaimana tren TBP TBP ya? ke depannya? Karena masih ada gap dengan BI7D repo. Jadi TBP itu penentuannya berdasarkan volume tertentu, antara lain tingkat bunga pasar, suku bunga pasar ya. Yang itu tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan Bank Sentral sendiri. Jadi ke depan kami akan mengamati dengan teliti bagaimana perkembangan bunga di pasar, tentunya akan sesuai dengan arah kebijakan moneter Bank Sentral. Kalau BI-nya membuat itu naik ya kita akan terpaksa ikut naik. Tapi dalam keadaan yang sekarang ya dengan liquidity ample, dengan metodologi yang kita tetapkan, yang kita pakai selama ini secara konsisten, memang kita belum perlu menaikkan bunga penjaminan terlalu signifikan. Apalagi kalau Anda lihat tadi bunga di pasarnya masih 3,2%. Coba kasih lihat tadi bunga di pasar tadi. Bunga pasarnya ini kan 4,25, kita bunga pasar terakhir mana? Slide nomor berapa tuh? 3,25 tadi, kasih lihat. Bunga pasarnya. Suku bunga pasarnya 3,24 ya. Itu slide nomor 5, coba kasih lihat slide nomor 5. Jadi kita 425 sepertinya gapnya terlalu besar, tuh gambar yang sebelah kiri, tapi tingkat suku bunga pasarnya hanya di 3,24. Jadi kami tidak terlalu rendah dibandingin suku bunga pasar. Ini perlu ditekankan bahwa suku bunga pasar adalah to some extent dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank Sentral sendiri. Jadi kami akan melihat perkembangan di pasar dengan teliti dan tadi bagaimana kondisi yang paling baik buat perekonomian. Demikian. Yang berikutnya apa tadi? KBMI. Ini kondisi likuiditas bank-bank kecil, Pak. Apakah masih ample atau sudah ketat? Kalau kita lihat secara umum kondisi likuiditas perbankan lebih merata dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya kan uang cenderung kumpul di bank KBMI 4 ya. Sekarang pertumbuhan yang di 1 sama 2 KBMI 1 2 tumbuhnya sudah lebih cepat dibanding sebelum-sebelumnya dan agak lebih cepat dibanding pertumbuhan KBMI 3 dan 4. Artinya sudah ada penyebaran dana ke bank-bank yang relatif lebih kecil ukurannya. Artinya apa? Masyarakat sudah lebih tenang atau lebih yakin dengan kondisi perbankan kita. Jadi kondisi likuiditas boleh dibilang aman di seluruh level perbankan ya. Level KBMI perbankan. Yang terakhir apa tadi? Yang ketiga besar, tadi jumbo, udah dana jumbo. Jawab. Yang ini mengenai tren simpanan jumbo, Pak. Saya pernah ngomong simpanan jumbo terus dipelintir. Katanya kalau simpanan jumbo besar berarti, atau yang jumbo besar yang kecil turun, katanya ada peningkatan kesenjangan kesejahteraan. Saya ingatkan di sini ya, untuk ekonom yang berkomentar seperti itu, jangan lihat data dari satu titik saja, harus dikonfirmasikan data-data dengan data-data yang lain. Kalau lihat dari satu jumbo yang kecil turun terus dibilang ada peningkatan yang ke apa di bawah 100 juta pertumbuhan DPK-nya turun, diasumsikan yang kaya itu makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjemahan seperti itu salah. Gimana kalau yang 100 juta itu menurun karena kelasnya naik ke 2 miliar atau lebih. Jadi mereka harus lebih hati-hati. Memang kalau lihat dari data, pertumbuhan yang atas 5 miliar masih cukup kuat. Bisa dua, yang pertama perusahaan untungnya banyak atau masih tumbuh ekspansi. Yang kedua, banyak orang yang makin kaya. Jadi terjemahannya hati-hati, tidak semudah itu. Tapi kondisi itu menunjukkan bahwa orang kita masih cukup mengalami peningkatan kemakmuran. Itu mungkin secara singkatnya. Baik, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan agak mirip-mirip dengan yang tadi, Pak ya. Ini dari AV Kumparan tadi. Jadi bertanya soal simpanan orang kaya di atas 5 miliar, tumbuhnya bagaimana? Jadi ini secara detail tumbuhnya bagaimana, naik atau turun, kemudian faktor pendorongnya, Pak, apa saja? Lalu soal BPR, Pak,
apakah ada BPR yang bangkrut lagi apa enggak? Seperti itu, Pak. Mayor tadi mungkin saya hanya bilang masih tumbuh lebih cepat dengan yang lain dibanding yang lain. Tapi yang lain juga tumbuh, artinya ada pemerataan pertumbuhan untuk DPK di masyarakat. Yang kedua tadi Pak? BPR yang bangkrut. BPR yang bangkrut tuh rata-rata setiap tahun tuh selamanya, bukan tahun ini aja, sebelum krisis COVID juga rata-rata itu kalau kita lihat 6 BPR jatuh setiap tahun. Tapi itu bukan karena ekonomi yang memburuk, tapi umumnya karena fraud di BPR tersebut. Tahun 2022 malah hampir tidak ada BPR yang jatuh. Tahun ini kita perkirakan kalau balik normal ya segitulah 6-7 itu normal. Tapi sampai sekarang masih relatif minimum yang masuk ke kami. Ada beberapa, tapi dari sisi size dan jumlah belum menunjukkan atau bukan menunjukkan ada perburukan yang signifikan di perekonomian kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak. Kemudian ada Rara Republika Pak, izin. Soal potensi default atau gagal bayar utang AS. Seberapa besar dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Lalu bagaimana ini kalau dikomparasi dengan krisis yang pernah di Indonesia hadapi pada tahun 2008? Apakah setara? Kira-kira gimana penggambarannya? Lalu mengenai penyaluran kredit, ada indikasi melambat. Pertumbuhan kredit April lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kira-kira menurut LPS apa yang menyebabkan perlambatan tersebut? Mas, ini pertanyaan susah banget. Kayak ujian PhD nih. Ya. Ini Amerika yang khusus, kita yang ditanya ya. Itu emang dampaknya akan signifikan dalam pasar finansial utamanya ya. Ketika misalnya tiba-tiba AS default, itu kan ratingnya A+ ya. A+ ya. Rating Amerika tuh. Kita kan di bawah itu. Kalau yang ratingnya A+ default, setelah itu apa? Apakah dia jadi turun, jadi ratingnya pemeringkatnya jadi D? Atau kalau mereka nggak turunkan, apakah kita yang nggak pernah default naik peringkatnya? Harusnya kan itu. Kalau ambil analogi seperti itu. Jadi kalau mereka jadi untung kita untung. Kalau mereka nggak peringkat AS, kita bisa minta ke S&P naikkan peringkat kami ke yang lebih tinggi lagi. Artinya kita berhak mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah lagi. Jadi situ sisi positif itu. Sisi negatifnya adalah itu akan menimbulkan guncangan di pasar finansial, tapi sedikit, tidak lama, ya, tidak banyak kan. Karena kita lihat juga banyak negara sudah mengurangi exposure ke bond Amerika Serikat. Yang kedua, ini kan sebetulnya di sana banyak orang pintar kan. Mereka tahu ini dampaknya jelek ke ekonomi mereka kalau mereka berpanjang-panjang dengan ini. Dugaan saya seandainya mereka default pun dalam waktu ringkas, dalam waktu singkat, mereka akan cari kompromi secara politik, karena kalau enggak rakyatnya akan memaki-maki pimpinan mereka di sana. Jadi mereka tahu resikonya itu, apalagi mendekati pemilu 2024 di sana ya. Jadi saya pikir seandainya ada kejutan dari sini pun akan hanya dalam jangka yang pendek. Jadi kalau Anda pemain bond, kalau harganya jatuh Anda beli aja, itu pasti naik lagi. Nggak lama lagi mereka insaf. Di sisi real sektornya, saya pikir dengan asumsi seperti itu, dampaknya akan relatif terbatas, termasuk ke ekonomi kita. Mungkin itu Mas. Pertumbuhan kredit melambat. Pertumbuhan kredit melambat mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga ada indikasi awal ada dampak negatif dari perlambatan ekonomi dunia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga mungkin karena base kita beda dibanding sebelumnya. Base-nya udah lebih tinggi. Jadi kita balik ke pertumbuhan yang relatif normal dengan base yang lebih tinggi. Kalau mulainya 0 kan tumbuh kenceng gampang. Tapi kalau udah sampai 10, tumbuh ke 20, itu perlu waktu lebih panjang lagi. Ini hal yang kita waspadai, tapi belum menimbulkan concern yang berlebihan di LPS.
Kami akan monitor hal ini perkembangannya dari waktu ke waktu, dan nanti kalau kami pelajari ada perlambatan yang disebabkan karena betul-betul ada perlambatan di perekonomian yang signifikan, kami akan memberi masukan ke KSSK supaya bertindak untuk mencegah terjadinya perlambatan ekonomi yang berlebihan. Mungkin demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak. Ini sebenarnya masih banyak Pak, tapi kita ambil satu lagi aja Pak ya, karena waktu jua. Nah, Ruli Kompas sebenarnya ada oleh Pak Purbaya. Pertanyaannya adalah sejumlah bank di Amerika mengalami keberangkutan dan melihat isu krisis perbankan di Amerika tersebut, apakah berdampak terhadap simpanan nasabah di dalam negeri? Ya, tadi sudah sebagian besar dijelaskan oleh Bapak. Lalu, apakah permasalahan tersebut semakin menegaskan bahwa nasabah harus menempatkan dananya di bank dengan tingkat suku bunga yang dijamin? Itu Pak pertanyaannya Pak. Jadi kalau Anda lihat fondasi ekonomi maupun fondasi kebijakan moneter dan fiskalnya, Amerika dengan kita tuh berbeda sekali. Mereka sekarang mengetatkan kebijakan moneter secara berlebihan, harga bondnya dibiarkan jatuh, dan selalu digembar-gemborkan ekonomi akan diperlambat. Bahkan kalau kita lihat beberapa indikator leadingnya, hampir pasti mereka menuju resesi. Dalam keadaan seperti itu, ketika harga bond jatuh atau yield naik, bank-banknya pasti mengalami kerugian paling nggak di buku seperti di kasus SVB ya. Sementara FDIC mereka juga kurang canggih ketika atau terlambat bergerak atau terlambat mengumumkan ke masyarakat sehingga masyarakatnya takut dengan keadaan di sana. Uangnya nggak dijamin yang besar-besar katanya. Kalau di kita beda, bunga naik, tapi kondisi likuiditas nggak ketat-ketat amat. Kalau Anda lihat dari bunga di pasar kan nggak naik terlalu signifikan, nggak setara dengan suku bunga penjaminan kita dan tidak naik sekencang 7 days repo rate. Artinya perbankannya nggak tercekik keadaannya. Sementara di bond marketnya sempat melemah sempat yieldnya naik ke 7 lebih di awal-awal tahun, tapi kemudian ditekan ke bawah kan oleh bank sentral. Bank sentral kita cukup cerdas, turun lagi ke 6,6 sekarang. Jadi kerugian dari pergerakan harga bond di perbankan relatif dibatasi. Jadi keadaannya beda. Di sana mau ngancurin ekonominya karena pemimpinnya mungkin kurang pintar. Di sini enggak, kita jaga ekonomi betul ya. Walaupun bunga naik, tapi masih suportif untuk perekonomian, dan bond diperhatikan sehingga tidak mengakibatkan dampak seperti SVB. Dan dari sisi LPS, kita selalu giat menjelaskan ke masyarakat bahwa dana mereka dijamin 2 miliar per nasabah per bank dijamin oleh LPS. Kalau punya 20 miliar dibagi 20 bank lah, cukup, masih dijamin juga. Jadi agak beda kondisi kebijakan finansial, moneter, fiskal sana dengan di sini. Saya boleh bilang saya meledek kan. Kita lebih pintar dari mereka. Memang iya. Jadi keadaan fondasinya berbeda. Jadi kita nggak usah khawatir tentang perbankan kita seperti apa ke depan, karena saya yakin KSSK sekarang lebih pintar dibanding sebelumnya dan lebih pintar daripada pengambil kebijakan fiskal moneter di Amerika Serikat sana. Yang kedua, apakah dengan demikian masyarakat perlu menaruh uang di bank yang suku bunga yang dijamin? Saya pikir kalau mau main aman seperti itu. Kalau Anda mau uang Anda di bank aman, ya taruh di bank yang suku bunganya di bawah tingkat suku bunga penjaminan. Ini kan kalau investor kan bisa macam-macam, tergantung risk appetite yang Anda suka. Kalau Anda takut, taruh di situ. Tapi kalau Anda mau investasi yang betul, pasar saham, pasar apapun yang Anda tahu risikonya asal Anda ngerti. Tapi kalau di bank, kalau Anda ingin uangnya dijamin, ya cari simpanan yang bunganya di bawah tingkat bunga penjaminan LPS. Baik, terima kasih Pak Purbaya. Sebelum saya akhiri mungkin ada tambahan dari Bu Lana atau Pak Didik Madiono? Cukup?
Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu wartawan yang sudah bersedia hadir pada konferensi pers tingkat bunga penyampaian LPS. Mungkin sebelum diakhiri, kami juga mau menyampaikan informasi bahwa LPS kembali menyelenggarakan LPS Journalist Awards 2023. Ini isinya adalah kompetisi bagi teman-teman jurnalis tulis dan foto dengan total hadiah 100 juta. Ya, kompetisi akan dimulai tanggal 1 Juni 2023 hingga 31 Agustus 2023. Mekanisme dan ketentuan lomba akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk membuat tulisan maupun foto dan disampaikan kepada LPS. Baik, terima kasih Pak Purbaya, Bulana, Pak Didi, Pak Pri atas kehadirannya. Dan terima kasih, sampai ketemu juga teman-teman wartawan. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.